Menko Polhukam akhirnya harus turun tangan untuk menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Masalah tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon kini sudah masuk menjadi persoalan yang sangat dan amat serius dalam usaha untuk menegakkan keadilan, dalam usaha untuk menyampaikan kebenaran, membuka semua fakta, membuka semua misteri terkait dengan kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam itu. Berbagai macam cerita, berbagai macam sandiwara telah dipertontonkan kepada rakyat Indonesia, sehingga kita rakyat Indonesia menyimpulkan bahwa ada sebuah misteri besar, ada sebuah kotak Pandora yang harus dibuka untuk diketahui di seluruh rakyat Indonesia guna menegakkan keadilan dan mengembalikan marwah dari institut lembaga penegak hukum di bangsa ini. Persoalan dalam kasus pembunuhan Vina ini tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dunia pun sedang menyoroti terkait dengan kasus pembunuhan Vina, sehingga semua pihak mau tidak mau, suka tidak suka, harus berperan aktif, harus turun untuk bersama-sama menyelidiki tentang persoalan terkait dengan kasus ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video yang salah satunya kita akan mendengarkan bersama-sama terkait dengan pernyataan dari Bapak Menko Polhukam. Dan juga kita akan mendengarkan bersama-sama alasan apa kira-kira seorang Kang Deddy Mulyadi yang begitu getol untuk terus berjuang melakukan penelusuran terkait dengan kasus pembunuhan Vina ini. Dan juga kepada Mbak Vidya yang tiada pernah lelah terus menyuarakan, terus membuka fakta-fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan Vina ini. Bahkan seorang mantan Jenderal Susno Aji juga ikut bersuara. Dan ini semua mereka berjuang, kita berjuang agar orang yang mau dihukum itu adalah benar-benar orang yang bersalah. Jangan mereka yang tidak tahu apa-apa. Jangan mereka hanya karena seorang kuli bangunan yang tidak punya apa-apa. Inilah perjuangan kita untuk menegakkan keadilan di bangsa ini. Mari kita simak videonya. Terkait dengan kasus Vina. Kasus Vina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar perkara. Ya, pra-peradilan. Melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal. Mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian, dan tambahan juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Ya. Baik, kalau untuk dari Bapak sendiri, apakah ada rencana untuk memanggil Kapolri mungkin atau dari Kapolres Cirebon untuk lebih menegaskan kembali agar kasus ini cepat dituntaskan? Ya. Iya.
ya kita akan lakukan koordinasi ya. Ya, dan nantinya kalau saya yakin lah Kompolnas ini akan juga mencari yang terbaik. Seandainya nanti ada simpang siur, pengamat mengatakan dan lain sebagainya, yaitu nanti dibuktikan di dalam fakta-fakta di lapangan dalam proses hukum nanti. Dan saya yakin ini Kompolnas ini mereka memiliki satu integritas yang tinggi untuk menjaga kepolisian dan menjaga kejaksaan sesuai dengan proses hukum yang ada. Ya. Saya tuh ya jujur aja keterpanggilan aja. Saya ngebayangin Pak, orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan mereka itu tidak bersalah. Terus harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual, dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga melihat Bapak, kenapa sih Pak, Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu. Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah, ya kan. Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi. Diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Nggak ada. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia, dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita belum tentu dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan, saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah, kalau ini nanti terjadi lagi, ya, walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica, tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta tanpa biaya apapun. Ya, tadi malam saya baca, saya nonton tuh videonya kan dia bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya, katanya. Sampai dia bilang, kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, orang-orang yang baik itu pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik.
di situasi apapun. Sekali lagi, bahwa orang-orang yang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik di situasi apapun. Dan itu sudah menjadi hukum alam yang memang dengan sendirinya akan terjadi. Sama halnya dengan pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran itu dia akan mencari jalannya sendiri. Ketika kita mendengar curahan hati dari seorang Kang Deddy Mulyadi dengan seorang lawyer yang bernama Otto Hasibuan ini mau mengajarkan kita bahwa kejujuran itu sangat mahal harganya. Sekali lagi, kejujuran itu sangat mahal harganya. Tidak semua orang dia bisa berbuat jujur. Dia bisa berbuat baik. Dia bisa berbuat adil. Terkait dengan curahan hati dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, entah itu disampaikan oleh Kang Deddy maupun Bung Otto Hasibuan ini, saya mau katakan bahwa benarkah seorang Peggy yang adalah kuli bangunan itu adalah tersangka utamanya? Apakah kita yakin orang yang tidak punya apa-apa seperti Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan ini terlibat dalam kasus pembunuhan itu? Cerita-cerita yang berseliweran di media sosial ketika ada pernyataan dari oknum kepolisian di Cirebon yang menerangkan bahwa ada usaha dari pelaku, ada usaha iming-iming untuk memberikan sejumlah uang kepada para saksi. Ucapan ini sekaligus membuktikan kepada kita semua bahwa saya tidak yakin itu dilakukan oleh orang-orang susah, orang-orang yang tidak punya apa-apa, seperti Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan ini. Sekali lagi, saya sangat yakin akan hal itu. Tidak mungkin si Peggy yang adalah kuli bangunan ini menjadi tersangka utamanya, menjadi pelaku utamanya. Suara hati saya mengatakan bahwa Peggy yang adalah kuli bangunan ini menjadi korban kezaliman dari kebiadaban penegakan hukum di bangsa ini. Itu suara hati saya. Dari berbagai macam cerita, dari berbagai macam informasi, saya secara pribadi menyimpulkan bahwa Peggy alias Peron yang adalah kuli bangunan yang saat ini sedang ditahan dan diduga sebagai tersangkanya ini, saya pastikan bahwa orang ini adalah korban kezaliman dari penegakan hukum di bangsa ini. Bagaimana tidak, cerita-cerita tentang adanya bisnis narkoboy, adanya jual beli jabatan, adanya bahwa pelaku utama itu adalah orang-orang yang punya harta, yang punya kekayaan, di backing oleh orang-orang yang hebat. Tentu ini menjadi analisa kita, ini menjadi spekulasi liar kita yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sehingga dengan tegas saya katakan bahwa kalau Peggy yang adalah kuli bangunan ini benar-benar
tidak melakukan apapun terhadap kasus pembunuhan Vina ini, maka saya sangat yakin dan percaya di suatu hari nanti dia pasti akan bertemu dengan orang-orang baik, dia pasti akan menemukan jalannya sendiri, dan dia pasti akan menerima berkahnya sendiri. Tetapi kalau ada orang-orang yang niat jahat, yang sengaja menjadikan si Peggy ini sebagai korban kezaliman dari penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Vina ini, maka saya pastikan orang yang menjerumuskan dia pasti tidak akan selamat. Entah ditabrak dengan mobil, entah disambar dengan kilat, hukum karma itu pasti akan berjalan. Mari kita bersama-sama seluruh rakyat jelata Indonesia, kita mendoakan agar Peggy benar-benar, kalaupun dia dipenjara, kalaupun dia terbukti bersalah, saya akan dukung bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar dan kau harus menerima tanggung jawabnya. Kau harus menerima resikonya. Tetapi jikalau Peggy tidak melakukan hal itu, lalu dicerumuskan dia ke dalam penjara, saya hanya mau ingatkan bahwa hukum karma pala itu akan berjalan. Jangan sampai istri dan anak-anak kita yang menjadi korban karena perbuatan kita yang tidak punya hati nurani dalam menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basadi atau alias Lah, katanya, itu katanya Peggy Setiawan, bukannya emasnya si Rama dia. Kan dia kan anaknya Pak Cecep katanya. Cecep mantan supir bapak kan? Ya kan? Boleh saja bohongi publik, tapi tidak kedua mata saya. Oke? Tidak dengan Allah di atas, subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kan Rama bikin konten kemarin katanya Ibu Widya ngebully kakak ipar saya. Sayang banget sama kakak ipar. Apa karena kakak iparnya udah membelikan motor, minta sama mama untuk dibelikan motor karena adeknya belum bisa pakai motor kan? Ya entar Rama ya? Ya, kata Rama, silakan Mbak Widya bully Mas Rama, ya Rama, ya, dengan Mas Peggy Setiawan, ya. Di situ ada yang bicara suara kakak ipar kan yang mandu kan? Iya tah? Ya enggak? Boleh saja kalian bohongi publik, klarifikasi sana, klarifikasi sini, tapi tidak dengan kedua mata saya. Tidak bisa. Kekuatan saya hanya Allah. Sebentar lagi, bulan ini, bulan Juni ini akan terkuat semua, oke? Jadi nggak usah banyak-banyak klarifikasi. Nanti kalau salah keceplosan diupload orang bilang itu editan. Dan satu lagi buat Rama. Bedakan mana orang yang mengangkat kebenaran, mana orang yang pencari kebenaran, mana orang yang pencari keadilan, mana orang yang membuli kakak iparnya. Karena keluarga Anda telah mengancam saya. Karena saya mengungkap kebenaran, jalan kebenaran ini akan terungkap. Dan satu lagi, pengacara-pengacara kalian itu udah yang namanya indikasi intimidasi saya. Dan kakak ipar Anda itu udah indikasi seluruh keluarga kalian itu untuk mengancam saya. Iya kan? Itu ancaman buat saya. Iya kan? Kalau ada sayembara orang yang mau nanyakan Widya hanya 10 juta, berapa Anda bayar Pak Cecep supir kalian itu dulu? Berapa Anda sekeluarga membayar yang namanya Pak RT untuk menyembunyikan anak Pak RT pada kalian kumpul-kumpul waktu itu? Berapa besar Anda semua membayar
yang namanya skenario motor pinjam, kemudian yang namanya pengacara itu berapa besar Anda semua? Masa hanya menangkap Widya saja cuma 10 juta? Kalian mampu bayar pengacara kondang yang harganya miliaran, ya tah? Bisa nggak membedakan antara pengangkat kebenaran, menelisik keluarga kalian itu dengan membuli? Bisa nggak? Saya bukan membuli. Saya akan membongkar fakta-fakta sebenarnya. Dan semua netizen ini saya minta agar pernikahan kakak ipar Anda 2018 lalu itu di-up semua. Semoga bocor semua. Ada seseorang Peggy Setiawan di antara keluarga kalian yang mengiringi kakak ipar Anda dalam pernikahan. Oke? Apakah ucapan saya ini membuli Anda? Atau ucapan saya ini untuk membela kebenaran, mengungkap drakor keluarga kalian? Bisa nggak Anda itu membedakannya? Coba katakan, ya, anak konglomerat, anak pejabat, coba bisa nggak Anda itu seorang kuliah semester 3, bisa nggak membedakan antara Widya akan membongkar drakor keluarga mantu dengan bulian? Bisa nggak? Anda itu sekolah udah semester 3, bukan anak kecil baru disunat kemarin. Bukan, ya. Coba perhatikan semua netizen udah mendapatkan yang namanya video-video pada saat kakak ipar Anda itu menikah 2018 lalu. Oke? Semoga Anda semua masih bisa tidur nyenyak. Boleh saja kalian membohongi publik, tapi tidak dengan kedua mata saya dan dunia saya. Kemudian beredar bocor-bocor ini. Mereka mau mempertanyakan ada apa ini. Kami sudah melaporkan di tanggal 7 September 2016 Ke Propam Polda Jabar. Propam Polda Jabar dengan membawa saya 7 kuasa ini. Jadi udah ada bahannya. Ya, udah ada bahannya. Pertanyaannya, sama Propam Polda Jabar ditindaklanjuti apa tidak? Ya nggak ada informasi apapun, Mas. Udah aja begitu selesai begitu aja, kita tidak terima apa, tidak ada yang datang ke saya juga, tidak ada datang yang ke keluarga yang melaporkan juga. Artinya nih Propam Polda Jabar harus memberikan klarifikasi. Gunanya Propam apa? Ahai! Propam kan adalah ya satu apa ya, bukan lembaga ya. Ya di dalam institusi Polri atau polisi yang dia untuk mengawasi, menyelidiki ya kan, lapor-laporan yang dilakukan oleh anggotanya kan. Ya. Tapi kalau ini tidak ditindaklanjuti, minimal tidak ada klarifikasi, buat apa ada Propam, bener nggak? Propam kan ibaratnya polisinya polisi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ngaco ini berarti. Ex-Bupati Cirebon ini bernama Bapak Sunjaya Purwadi Sastra. Dan istri beliau ini adalah Ibu Wahyu Ciptaningsih. Di beberapa channel YouTube, beliau sudah mengklarifikasi bahwa anak beliau tidak terlibat. Padahal istri dari beliau, Ibu Wahyu Ciptaningsih, sudah mengklarifikasi bahwa Ibu Wahyu Ciptaningsih hanya punya anak 4, bukan 5. Mari kita kenali satu persatu putra beliau di sini. Yang nomor 1, putra beliau ini bernama Satria Robi Saputra. Ini adalah anak pertama dan beliau, anak pertama ini sudah mempunyai istri. Dan saat ini Satria Robi Saputra ini menjabat sebagai kepala desa di salah satu kabupaten yang ada di Cirebon. Dan yang kedua, Sela Syahfira Amalia. Dan yang ketiga ini Prima Hanjaya. Beliau ini saat ini sebagai Taruna Akpol. Beritanya seperti itu. Apa sudah menjabat sebagai polisi? Nanti kita
cari lebih tahu, lebih dalam. Dan yang keempat ini adalah Ramadhani Syahputra. Nah, alasan mengapa keluarga ex bupati ini disorot ya, sekali lagi bahwa dia itu sebetulnya anaknya 5 bukan 4. Nah, Peggy ini sebetulnya anak dari beliau, kabar yang beredar seperti itu. Nah, saat ini kabarnya juga bahwa Peggy Setiawan ini sebetulnya sudah direkayasa, dikasih orang untuk diakui bahwa Peggy Setiawan ini anaknya dari orang tersebut. Dan kita tahu bahwa Peggy Setiawan yang sudah mengklarifikasi bahwa beliau itu bukan anak dari Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih, tetapi Peggy Setiawan yang sudah mengklarifikasi ini adalah anak dari Bapak Cecep. Dan banyak berita yang beredar, semuanya sebetulnya orang Cirebon itu udah tahu kalau Peggy Setiawan dan Pak Cecep ini dulu, Pak Cecep ini kabarnya dia itu adalah supirnya. Dan Peggy ini dikasih ke Pak Cecep itu saat ini direkayasa sebagai anaknya. Apakah demikian? Sebetulnya Bunda bisa saja melihat ini dari tarot ya. Benar tidak sih Peggy Setiawan ini anak dari Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih? Itu sangat mudah kita ketahui dengan media kartu tarot. Ini videonya ya. Nah, itu videonya banyak yang mengatakan bahwa ini anak yang sudah mahir naik motor. Bahkan kalau kita lihat gestur cara naiknya saja, banyak yang mengatakan bahwa gestur itu terkesan anak yang sombong dengan memakai kacamata, ditiup gitu, dan dipakai. Itu kesannya seperti songong gitu ya, sombong begitu. Banyak netizen yang beranggapan demikian. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai gaya si Rama Dhani ini naik motornya? Nah, mengapa dia harus mengatakan tidak bisa naik motor? Atau video tadi bukan Rama? Haruskah mengklarifikasi lagi itu siapa sebetulnya gitu. Nah, di video ini cukup di sini dulu. Bunda akan mengajak kalian, haruskah kita melihat bahwa dengan kartu tarot Pak Sunjaya dan Ibu Wahyu Ciptaningsih ini benarkah hanya punya anak 4? Benarkah Peggy Setiawan yang sekarang ini bersama Pak Cecep bukan anaknya? Kalian setuju bila kita lihat bersama dengan menggunakan media kartu tarot? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video di season kedua ini, kita lebih tertuju untuk membahas si Peggy yang katanya adalah anaknya Pak Cecep Dahlan ini. Sudah beberapa kali saya sampaikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang siapa ini si Peggy Setiawan yang adalah anak dari Pak Cecep ini. Ada berbagai macam kesaksian dari netizen yang ada di Cianjur yang menceritakan bahwa status dari si Cecep Dahlan yang katanya adalah ayahanda dari Peggy ini dulunya adalah sopir pribadi dari mantan ex Bupati Cirebon ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, statusnya si Peggy ini sebenarnya katanya bukan anak kandung, tetapi statusnya dititip. Itu ada banyak sekali video yang berseliweran di media sosial dijelaskan oleh orang-orang Cirebon. Dan juga di sisi lain, saat penelusuran dari Kang Deddy Mulyadi, itu kita menemukan sebuah kebohongan besar. Yang pertama, kebohongan ditemukan terkait dengan umur antara Cecep Dahlan dan juga Peggy yang katanya anaknya Pak Cecep ini. Cecep Dahlan lahir pada tahun 1984. Ini penelusuran pertama.
pengakuan dari Cecep Dahlan bahwa dia lahir di tahun 1984. Lalu si Peggy Setiawan yang katanya anak Pak Cecep ini lahir di tahun 1996. Artinya selisih waktu 12 tahun. Kalau kita mau menggunakan logika akal sehat kita, apa iya si Cecep Dahlan yang katanya ayahnya Peggy ini punya anak atau menikah di umur 11 tahun dan punya anak di umur 12 tahun? Apa iya sehabis sunat langsung nikah? Rasa-rasanya saya secara pribadi tidak percaya dan tidak masuk di logika akal sehat saya. Kejanggalan yang ketiga, ketika nama ayah dari si Peggy Setiawan ini ada dua. Itu ditemukan di buku induk saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Di buku induk sekolah namanya Cecep Dahlan. Tetapi di buku kleper namanya M. Soleh. Sudah tidak sinkron. Kejanggalan berikutnya, di akte kelahiran, jenis kelamin dari Peggy Setiawan ini adalah perempuan. Kejanggalan berikutnya lagi, bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan penelusuran berikutnya, terungkap lagi tentang ijazah SMA, ijazah SMK, dan juga tentang umur dari si Cecep Dahlan ini. Dan waktu itu dalam sekejap mata dia mengaku bahwa dia lahir di tahun 77. Inilah sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang patut kita curigakan daripada ketika oknum-oknum kepolisian di Cirebon hanya mencurigakan nama dari si Peggy yang adalah kuli bangunan yang dulunya dia tinggal bersama ibunya, lalu ketika bapaknya menikah lagi dia ikut bapaknya, dan di tempat yang baru dia ganti namanya Robi itu. Pada kejanggalan yang mungkin lebih masuk logika akal sehat kita adalah Peggy yang katanya anak dari Pak Cecep Dahlan ini. Tetapi informasi yang berseliweran di media sosial, bahkan ada pengakuan dari ibu kandungnya sendiri, bahwa Peggy Setiawan yang saat ini berada bersama dengan Pak Cecep Dahlan itu adalah anak dari mantan Bupati Cirebon itu. Hanya yang menjadi pertanyaannya, polisi mau bekerja atau tidak? Itu saja. Kalau polisi mau bekerja, saya sangat yakin dan percaya semua rekayasa data, semua kebohongan, semua kemunafikan, semua kebobrokan yang dilakukan oleh mereka ini pasti akan terungkap. Tetapi kembali lagi, apakah mereka mau bekerja? Inilah kecurigaan terbesar ketika saya mencoba untuk mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina ini. Berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang terakhir, di mana ini adalah pernyataan dari Susno Dwaji ketika beliau mencoba untuk memberikan pandangan kepada kita semua menjelang pra-peradilan dari kasus Peggy Setiawan ini. Ini pra-peradilan kepada Peggy Setiawan yang kuli bangunan ya, biar kita tidak salah mengerti atau salah paham. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk membahas pra-peradilan ya, khususnya pra-peradilan Peggy tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 yang lalu. Intinya, Peggy mengajukan keberatan lewat gugatan pra-peradilan atas penangkapan, penahanan, dan menjadikan dirinya tersangka. Kemudian apa itu sih pra-peradilan?
pra-peradilan itu sebenarnya fungsi dari pengadilan atau fungsi hakim untuk melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum atau tidak. Nah, khusus untuk Peggy, mari kita lihat apakah peluangnya ada gitu. Kemudian untuk Polri selaku penyidik, mari kita lihat juga apakah cukup kuat dasar penahanan, penangkapan, dan penentuan tersangkanya. Yang tampil ke permukaan adalah keterangan-keterangan saksi, kemudian berupa KTP, berupa kartu KK, berupa rapor, berupa foto, dan berupa STNK. Dan katanya berupa visum dan berupa putusan pengadilan. Apakah itu bisa? Mari kita lihat satu-satu. Kalau keterangan saksi itu saya kira sangat lemah. Karena apa? Sebagian dari saksi, khususnya saksi mahkota, para tersangka yang sekarang menjadi terpidana, sebagian menarik keterangannya. Saksi-saksi lain juga menarik keterangannya. Dia mengatakan bahwa kesaksian yang dia berikan, baik di berita acara maupun yang sampai di sidang pengadilan, itu atas arahan. Arahan dari siapa? Arahan dari ayahnya Eki dan arahan dari penyidik. Benar atau tidak itu Allahu a'lam bishawab. Dan juga ada saksi dari pihak Peggy yang menyatakan Peggy ada di Bandung pada saat kejadian, tidak berada di Cirebon. Maka kesaksian yang dipakai untuk memperkuat upaya paksa terhadap Peggy menjadi lemah. Nah, apakah visum bisa digunakan? Visum juga tidak bisa, karena di visum itu tidak menyatakan Peggy sebagai pelaku. Kemudian apakah laporan polisi? Laporan polisi yang dibuat oleh ayah Eki itu tidak bisa dijadikan alat bukti untuk penahanan Peggy. Mengapa tidak bisa? Karena justru isi dari laporan polisi itu yang harus dibuktikan. Apakah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah di mana nama Peggy dicantumkan sebagai DPO? Ya tidak bisa juga, karena justru kalau Peggy ditangkap, Peggy yang harus dibuktikan. Peggy belum diadili, jadi Peggy belum bisa dikatakan sebagai terhukum atau tersangka, dia baru DPO. Nah, kemudian apa alat bukti lain? Nah, kita berharap alat bukti yang diajukan oleh Polri atau penyidik, pertama adanya sidik jari Peggy pada barang bukti yang untuk melakukan kejahatan itu. Kemudian yang kedua, adanya CCTV yang merekam Peggy ada di TKP. Yang berikutnya apalagi adanya DNA atau hasil lapor terhadap darah atau terhadap sperma, bahwa sperma Peggy berada pada Vina. Darah Vina dan darahnya Iki ada pada tubuhnya Peggy. Kemudian apalagi HP-nya Peggy yang bisa membuktikan di mana posisi Peggy pada waktu jam kejadian, apakah dia di TKP apa tidak. Nah, kalau hal itu semua tidak ada, maka sulit untuk menentukan Peggy sebagai tersangka, apalagi ditangkap dan ditahan, apalagi diajukan di pengadilan. Saya tidak memihak kepada siapapun juga, saya hanya menyampaikan apa yang ada. Ya, harapan kita ya memang penyidik Polri bisa membuktikan bahwa alat buktinya sudah terpenuhi minimal 2. Apakah pra-peradilan ini bisa ada upaya hukum lagi, misalnya banding sampai dengan tingkat kasasi atau PK? Tidak. Kemudian apakah beda pra-peradilan dengan pengadilan? Bisa. Pra-peradilan ini hanya mengadili sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan. Kemudian belum masuk kepada materi hukum. Kapan pra-peradilan ini gugur? Gugur manakala perkara pokok sudah disidangkan. Berapa lama sih pra-peradilan ini? Paling lama ya 1 minggu selesai. Nah, kemudian apa sih kuncinya dari pra-peradilan? Kuncinya adalah terletak pada hakim, karena hakimnya tunggal. Jadi hakimnya harus hakim yang clear and clean, punya integritas, tidak memihak, jujur, adil, bijaksana. Nah, inilah hakim yang kita harap. Mari kita kawal bersama agar pra-peradilan ini berjalan dengan bagus dan keadilan, kebenaran,
dapat dirasakan oleh bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan kita informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon, terlebih khususnya kepada kita-kita yang sedang merindukan keadilan, dari kita-kita yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran dalam kasus pembunuhan Vina ini. Biar jangan sampai kasus ini dijadikan sebagai drama, hanya berupa cerita-cerita yang pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Cuplikan-cuplikan video ini semoga saja bisa berguna bagi kita semua, terlebih khususnya kepada netizen semua yang sampai sejauh ini masih terus berjuang untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan Vina melalui channel YouTube Sainai TV dan Orang Timur TV. Semoga saja kedua channel saya ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bisa berguna untuk pemirsa sekalian. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.